5 jenis kematian yang dicintai malaikat dan dicatat sebagai husnul khotimah. Tahukah kamu? Tidak semua kematian itu menyakitkan. Justru ada 5 jenis kematian yang dicintai para malaikat dan langsung dicatat sebagai husnul khotimah, kematian yang baik dan mulia. Bahkan, beberapa di antaranya dijanjikan surga tanpa hisab. Simak sampai akhir, karena mungkin kita sedang menuju salah satunya, tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas 5 jenis kematian yang begitu mulia hingga dicintai para malaikat. Yuk, tekan like sebagai bentuk cinta kita kepada akhir kehidupan yang baik, komen pendapatmu, dan subscribe serta aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Bismillah, kita mulai. Mati syahid di jalan Allah, kematian yang dirindukan langit. Dalam Islam, tidak ada kematian yang lebih mulia daripada mati syahid. Kata syahid sendiri berasal dari akar kata syahidah, yang berarti menyaksikan atau menjadi saksi. Karena itu, orang yang mati syahid adalah mereka yang menjadi saksi akan kebenaran iman, dan Allah menjadi saksi atas keimanan mereka. Mati syahid bukan sekadar meninggal dunia, tapi kematian yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sisi Allah, orang yang mati syahid memiliki 6 keutamaan. Diampuni dosanya sejak darahnya pertama kali menetes, diperlihatkan tempatnya di surga, dijaga dari azab kubur, aman dari ketakutan hari kiamat, dipakaikan mahkota kehormatan yang satu batu permatanya lebih baik daripada dunia dan isinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan dapat memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Subhanallah. Betapa luar biasa kemuliaan yang Allah janjikan kepada para syuhada. Malaikat-malaikat turun menyambut mereka, membawakan pakaian dari surga, menyelimuti tubuh mereka dengan wangi kasturi yang tidak akan pernah hilang, bahkan jasadnya tidak membusuk. Di dunia, mereka mungkin terlihat terkapar dengan darah, tapi di langit mereka sedang disambut seperti pahlawan besar yang pulang dari medan kemenangan. Namun perlu kita pahami bahwa mati syahid tidak hanya terbatas pada medan perang melawan musuh Islam secara fisik. Ulama menjelaskan bahwa syahid terbagi menjadi 2, syahid dunia dan akhirat, misalnya mereka yang wafat dalam jihad perang, dan syahid akhirat saja, seperti orang yang meninggal karena wabah, tenggelam, terbakar, tertimpa bangunan, atau membela keluarga dan kehormatannya dari kezaliman. Contohnya, seseorang yang meninggal saat mempertahankan rumahnya dari perampokan, atau seorang ibu yang meregang nyawa saat melindungi anaknya dari kekerasan, bisa termasuk dalam golongan syahid di akhirat. Bahkan seseorang yang wafat karena mempertahankan agama di tengah tekanan dan ancaman, atau karena menyuarakan kebenaran dalam sistem yang zalim, juga dicatat sebagai syahid. Mati syahid adalah bentuk tertinggi dari husnul khotimah. Karena itu adalah kematian yang terjadi dalam keadaan penuh keberanian, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Ruh para syuhada tidak terpenjara dalam kubur, melainkan bebas berkelana di surga dalam bentuk burung hijau, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Mereka diberi rezeki oleh Allah, dan dimuliakan secara langsung tanpa harus menunggu hari kiamat. Namun kita tidak bisa memilih kapan dan bagaimana kita wafat. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga niat kita, memperjuangkan kebaikan di setiap kesempatan, dan memohon kepada Allah agar ketika ajal datang, kita berada dalam jalan yang Allah ridhai, jalan orang-orang yang berani, ikhlas, dan tak gentar membela kebenaran. Malaikat mencintai para syuhada bukan hanya karena keberanian mereka, tapi karena pengorbanan mereka. Dan dunia ini terlalu sempit untuk menampung pahala yang mereka terima. Itulah mengapa langit pun terbuka ketika mereka wafat. Wafat saat menuntut ilmu atau mengajarkannya, jalan terang menuju surga. Bayangkan seseorang yang wafat ketika sedang duduk di majelis ilmu, mencatat pelajaran agama, atau bahkan dalam perjalanan menuju tempat pengajian. Banyak yang mengira itu hanyalah kematian biasa, tapi dalam pandangan Allah dan para malaikat, itu adalah kematian yang luar biasa mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga.
Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk rida kepada penuntut ilmu. Artinya, orang yang wafat dalam keadaan mencari ilmu agama sejatinya telah berada dalam jalan yang lurus menuju rahmat Allah. Para ulama menjelaskan bahwa mencari ilmu tidak hanya berarti belajar di pesantren atau madrasah, tapi juga mencakup aktivitas seperti membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah agama, mencatat ayat-ayat Allah, menulis hikmah dari sebuah hadis, bahkan juga mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Siapapun yang wafat dalam proses ini, malaikat mencatatnya sebagai orang yang wafat dalam jihad ilmu. Lihatlah para ulama terdahulu. Banyak dari mereka wafat di atas buku, di atas sajadah, atau dalam perjalanan panjang mengumpulkan hadis. Imam Nawawi, misalnya, dikenal tidak pernah menikah dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menulis dan mengajarkan ilmu. Ia wafat dalam keadaan tubuh lemah, tapi ruhnya bercahaya karena setiap kalimat yang ia tulis menjadi ilmu yang terus mengalirkan pahala. Orang yang wafat dalam jalan ilmu akan bangkit di akhirat dengan wajah bercahaya, karena setiap langkahnya dituntun oleh cahaya. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika mereka wafat dalam keadaan seperti itu, maka malaikat bukan hanya menyambut mereka, tapi juga mendoakan dan memuliakan mereka. Yang lebih menyentuh, ilmu itu tidak hanya mengalir sebagai pahala jariah, tapi juga menjadi saksi di hari akhir. Bayangkan jika seseorang wafat setelah mengajarkan anak-anak membaca Al-Fatihah, atau menulis sebuah nasihat yang menyadarkan banyak orang. Setiap huruf yang ia ajarkan akan menjadi saksi, dan malaikat akan berkata, ini adalah ruh yang memperjuangkan cahaya. Kematian di jalan ilmu adalah kematian dalam keadaan menghidupkan umat. Ia tidak diam, ia tidak pasrah, ia berjuang agar cahaya Islam tetap menyala. Dan itu adalah amal yang sangat dicintai Allah. Tak ada kematian yang lebih mulia daripada wafat saat membawa cahaya untuk orang lain. Maka siapapun kita, selama kita masih terus belajar dan mengajarkan ilmu kebaikan, jangan pernah anggap itu hal kecil. Karena bisa jadi, itulah jalan kematian terbaik kita. Meninggal saat sujud atau dalam keadaan ibadah, ketika ajal menjemput dalam pelukan Allah. Bayangkan seseorang yang wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Keningnya menyentuh bumi, hatinya tenggelam dalam zikir, lisannya mengucapkan tasbih, dan ajal pun datang. Itulah kematian yang menjadi dambaan setiap insan beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan terakhirnya. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa yang wafat dalam sujud, akan dibangkitkan kelak dalam keadaan bersujud. Begitu pula yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, berpuasa, atau sedang dalam perjalanan menuju masjid. Semuanya adalah tanda husnul khotimah, kematian mulia yang dicintai para malaikat. Kematian saat beribadah adalah pertanda bahwa seseorang telah dicintai Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadikannya mencintai ibadah, dan aku cabut nyawanya saat ia sedang beribadah kepadaku. Sebab itu, tak heran bila kita mendengar kisah-kisah yang menggetarkan jiwa tentang orang-orang saleh yang wafat di atas sajadahnya, dalam tangisan rindu kepada Sang Pencipta. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang kakek penjaga masjid yang setiap malam datang untuk sholat tahajud. Ia hidup sederhana, tak dikenal banyak orang, namun wafat dalam keadaan sujud di rakaat terakhir syalatnya. Jenazahnya ditemukan saat azan subuh berkumandang. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tapi ada deretan malaikat yang mencatatnya sebagai kekasih Allah. Ada pula cerita tentang seorang perempuan muda yang wafat saat membaca Al-Quran di pagi hari. Kitab suci itu masih terbuka. Jemarinya berhenti pada ayat, sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Quran Surah Al-Alaq ayat 8. Malaikat mencatat kematiannya sebagai orang yang berpulang dalam cinta. Sahabat semua, amal terbaik kita adalah yang paling akhir. Jika seseorang wafat saat sedang maksiat,
maka ia dalam bahaya. Tapi jika wafat saat sujud, saat membaca doa, saat sedang berzikir atau bersedekah, maka ia dalam kabar gembira. Malaikat tidak hanya menyaksikan ibadah kita, mereka mencintai orang-orang yang konsisten dalam ibadah. Ketika ruh seorang hamba dicabut dalam kondisi sujud, maka para malaikat akan membawanya naik ke langit sambil berkata, "Ini adalah ruh yang tidak lelah memuliakan nama Tuhannya. Hari ini ia kembali dalam keadaan memuliakannya." Bukankah kita semua ingin mati dalam keadaan suci seperti itu? Maka jangan tunda ibadah. Jangan remehkan sujud, walau hanya 2 rakaat sebelum tidur. Sebab bisa jadi itulah sujud terakhir kita, dan malaikat telah menanti untuk menyambut ruh yang tenang itu. Meninggal karena sakit yang menyakitkan dengan sabar, ujian pembersih dosa, dan tangga menuju surga. Ada jenis kematian yang tidak tampak indah di mata manusia, tapi sangat dicintai oleh malaikat, yaitu kematian orang yang wafat karena penyakit berat dan bertahun-tahun, namun tetap bersabar, tidak mengeluh, dan terus mengingat Allah. Dalam Islam, kesabaran dalam sakit bukan hanya dinilai sebagai bentuk ibadah, tapi juga pembersih dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit, kelelahan, kesedihan, kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang wafat karena penyakit menular, sakit perut, kanker, gagal ginjal, stroke, dan penyakit berat lainnya, dengan catatan dia tetap bersabar dan tidak menggerutu kepada Allah, maka ia tergolong syahid di akhirat. Bukan karena sakitnya, tapi karena kesabarannya dalam menerima takdir Allah dengan ikhlas. Para malaikat mencintai hamba yang seperti ini. Mereka hadir di setiap malam, menyaksikan tangisnya yang lirih di atas ranjang rumah sakit, menyaksikan zikirnya di balik infus, menyaksikan istighfarnya yang lembut walau tubuhnya gemetar menahan nyeri. Kematian seperti ini seolah dikelilingi penderitaan, tapi pada hakikatnya dikelilingi cahaya rahmat. Sebab, banyak orang sehat justru lalai. Tapi orang yang sakit dan tetap istiqomah mengingat Allah, itulah kekasih yang benar-benar dirindukan langit. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang ibu rumah tangga yang menderita kanker stadium akhir. Dalam 3 bulan terakhir hidupnya, ia hanya bisa berbaring, bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Namun satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah senyuman. Saat menjelang sakaratul maut, ia sempat berbisik kepada anaknya, "Bunda rida, Allah juga rida." Tak lama kemudian, ia wafat dengan wajah yang tersenyum, tubuhnya wangi, dan jenazahnya tampak bercahaya. Sakit itu menghapus dosa. Tapi sabar dalam sakit itulah yang mengangkat derajat. Malaikat tidak mencintai luka atau darahnya, tetapi mencintai keteguhannya. Karena orang yang sanggup bertahan dalam rasa sakit, sesungguhnya telah naik kelas dalam iman. Ia pasrah bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia yakin bahwa semua ini ujian yang punya akhir mulia. Banyak juga orang yang tidak sabar saat sakit, mengeluh, marah, menyalahkan Tuhan. Tapi orang-orang terpilih justru menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk makin dekat kepada Allah. Bahkan ada yang berkata, "Ya Allah, jika sakit ini adalah caramu mendekatkanku kepadamu, maka jangan sembuhkan aku, cukup kuatkan aku." Kematian semacam ini memang tidak menarik perhatian dunia, tapi sangat menyentuh hati langit. Malaikat mengelilingi jenazahnya, menuliskan sabarnya, dan menyambutnya dengan pengampunan. Karena ia wafat dalam kesakitan, namun dalam genggaman ridha Allah. Meninggal saat mencari nafkah halal untuk keluarga, kematian yang disaksikan oleh langit. Sahabat semua yang dirahmati Allah, tak banyak yang tahu bahwa ada jenis kematian yang sangat sederhana di mata manusia, tapi begitu dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Yaitu kematian yang menjemput seseorang saat sedang bekerja, berjuang menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggal dalam keadaan mencari nafkah halal untuk keluarganya, maka dia berada di jalan Allah hingga kematiannya." Hadis riwayat Tabrani. Artinya, orang tersebut wafat dalam kondisi jihad, karena menafkahi keluarga dalam Islam
adalah ibadah besar yang tidak kalah nilainya dibanding sholat malam atau puasa sunnah. Bayangkan seseorang yang setiap pagi berangkat kerja dengan niat tulus, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk membanggakan harta, tapi untuk memberi makan anak-anaknya, membayar kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bahkan jika pekerjaannya dianggap kasar atau kecil oleh manusia, di sisi Allah, itu adalah kemuliaan besar. Dan jika seseorang wafat di tengah perjuangan itu, malaikat menyambutnya sebagai seorang pejuang. Tak sedikit kita dengar kabar tentang ayah yang wafat karena kecelakaan kerja, atau seorang ibu yang meninggal saat menjajakan dagangannya di panas terik, atau seorang anak muda yang kelelahan bekerja hingga jantungnya berhenti berdetak. Dunia mungkin hanya mencatat itu sebagai berita biasa. Tapi langit mencatatnya sebagai syahid. Malaikat tahu betapa berat langkah orang yang tetap bekerja walau tubuhnya lelah, demi anak-anak yang menunggu makan malam di rumah. Mereka tahu air mata dalam doanya di pagi buta, minta dimudahkan rezeki halal. Mereka tahu betapa orang itu menolak korupsi, menolak jalan haram, demi mempertahankan kesucian nafkah yang dibawanya pulang. Dan ketika ajal menjemputnya dalam perjuangan itu, bukan di masjid, bukan di medan perang, bukan di atas sajadah, tetapi di jalanan, di pasar, di pabrik, di ladang, maka kematiannya dicatat sebagai husnul khotimah. Ada kisah nyata dari seorang sopir angkot tua yang setiap hari menyisihkan uang receh untuk menyekolahkan cucunya. Suatu hari, saat sedang menarik penumpang subuh-subuh, ia diserang sesak napas. Ia berhenti di pinggir jalan, masih sempat mematikan mesin, lalu bersandar, dan wafat dalam keadaan tersenyum. Di kantong bajunya ditemukan kertas berisi doa yang ditulis dengan tangan gemetar. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halal. Biar sedikit, yang penting berkah. Apakah Allah akan menyia-nyiakan kematian seperti itu? Tidak. Bahkan para malaikat mendoakannya sejak pagi. Sebagaimana sabda Nabi, Ya Allah, berikan berkah bagi umatku di waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka siapa yang meninggal saat sedang berjuang di pagi hari, bekerja dengan peluh yang halal, sungguh ia telah berpulang dengan terhormat. Jangan remehkan pekerjaan sekecil apapun. Tukang tambal ban, pemungut sampah, nelayan, penjual sayur, pengemudi ojek online, semua bisa menjadi kekasih Allah bila niatnya benar, cara mencarinya halal, dan perjuangannya penuh cinta. Dan bila ajal datang saat tangan mereka sedang berusaha, malaikat akan menuliskan, ia telah wafat dalam keadaan jihad mencari rezeki halal. Sahabatku, mungkin kita bukan ulama, kita bukan syuhada, kita bukan hafiz atau dai besar. Tapi kita bisa wafat dalam kemuliaan jika kita istiqomah menafkahi keluarga dengan cara yang diridhai Allah. Dan siapa tahu, dari pekerjaan yang sederhana itu, surga menjadi milik kita. Sahabat semua, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu menuju kehidupan yang abadi. Maka berdoalah agar kita termasuk golongan yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam ibadah, dalam perjuangan, dalam cinta kepada keluarga, dan dalam kesabaran menghadapi ujian. Semoga kita termasuk yang disambut malaikat dengan senyuman, bukan yang ditakuti oleh mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika video ini memberi pelajaran berharga untuk hatimu, jangan lupa tekan like, tulis komentar yang membangun, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan video-video Islami penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.